Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen menuju pemilu 2024 kami hadirkan rangkaian informasi highlight ke hadapan Anda. Ini pemirsa usai menyatakan mendukung Prabowo Gibran, Raka Buming Raka di Pilpres 2024, Wali Kota Medan Bobi Nasution dipanggil Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Bobi tiba di kantor DPP PDIP sekitar pukul 15.47 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Pemanggilan ini diduga karena pernyataan Bobi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Padahal saat ini Bobi merupakan kader PDI Perjuangan dan menjadi juru kampanye nasional untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, sementara itu pemirsa, tim kampanye nasional atau TKN bakal Capres dan juga Bacawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini resmi dibentuk ya kemarin. Ada sejumlah nama besar yang mengisi bagian struktural ataupun secara fungsional. Ini misalnya mengisi Dewan Pengarah dan Dewan Pembina TKN dari Koalisi Indonesia Maju ya. Ada sejumlah nama pemirsa, pengurus TKN Prabowo Gibran yang disampaikan oleh Nusron Wahid sebagai sekretaris TKN. Pembina ini terdiri dari Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, Jenderal TNI Agung Gumelar, serta Jeffrey Giovanni. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Perkasa Ruslani, ini menjelaskan bahwa nama-nama tersebut berdasarkan masukan dari semua lapisan golongan ya. Sementara itu untuk Dewan Pengarah terdiri dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, dan Kaisang Pangarep. Bu Khofifah menjadi yang didukung oleh Partai Golkar dalam pemilu yang lalu dan dalam ke depan ini akan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sudah putusan Rapimnas. Tergantung artinya. Ya, masih ya. Pertama, Ibu Khofifah dan Pak Dekarwo itu akan membantu memenangkan di Jawa Timur. Dan tadi ada Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ya, dan baru saja pemirsa kemarin ya, ini Partai Golkar memperingati hari ulang tahun ke-59 ya, Vi ya, di kantor DPP Partai Golkar. Salam sejahtera bagi kita semua. Puncak perayaan HUT ini dihadiri oleh kader Partai Golkar tingkat DPP dan DPD di berbagai wilayah Indonesia. Selain Presiden Joko Widodo turut hadir Prabowo Subianto, Bacapres yang diusung oleh Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut sejumlah pencapaian yang diraih Partai Golkar di usianya yang ke-59. Erlangga menekankan perjuangan yang harus dilakukan dalam Pilpres 2024 mendatang merupakan perjuangan bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam puncak rangkaian HUT Partai Golkar ke-59 ini turut juga hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga sempat memberikan pidatonya ya di rangkaian HUT ini. Kita simak pernyataan berikut ini. Kemenangan bagi Partai Golkar bukan kemenangan bagi golongan karya, tetapi kemenangan ini untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk mereka bisa meraih cita-cita, menggapai masa depan yang lebih baik. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa.
karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana ini ada pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama dengan Duta Besar Palestina, ini di kantor Kementerian Pertahanan. Nah, dalam pertemuan tersebut pemirsa, ini Duta Besar Palestina menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang tiada henti dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Palestina. Dalam pertemuan ini, Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza, Palestina, dan menyatakan bahwa rumah sakit TNI terbuka untuk menerima korban di Gaza, Palestina. Selain membahas mengenai penanganan korban di Gaza, Prabowo juga menyatakan akan menerima 22 kadet dari Palestina untuk berkuliah di Universitas Pertahanan. Selain bertemu dengan Duta Besar Palestina, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga bertemu dengan Duta Besar Mesir untuk membahas teknis pengiriman kapal rumah sakit untuk Palestina. Ya, sementara itu safari politik juga menjadi cara yang ditempuh oleh pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar untuk mendulang dukungan menuju pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Muhaimin Iskandar bertemu dengan kelompok petani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bakal calon wakil presiden turun langsung menemui kelompok tani di desa Merisen, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Muhaimin juga melakukan perbincangan yang berlangsung sambil lesehan di tepi sawah. Para petani tanpa segan menyampaikan kisah mereka yang sudah sekian lama mengelola pertanian padi. Seusai belusukan, awak media bertanya soal agenda penetapan calon presiden yang akan segera dilangsungkan oleh KPU. Terkait penentuan nomor urut, Muhaimin mengaku menyerahkan seluruh mekanismenya kepada Komisi Pemilihan. Gusimin terkait nomor urut capres seperti apa, Gus? Nanti kita serahkan KPU. Harusnya diundi aja. Pengennya nomor berapa, Gus? Sementara baca pres lainnya yaitu Ganjar Pranowo melakukan safari politiknya bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan juga agama ini di wilayah Sumatera Selatan. Kedatangan Ganjar disambut langsung oleh Haji Halim, tokoh agama beserta dengan sejumlah masyarakat. Ganjar mengatakan pemirsa, dalam silaturahmi itu dibahas berbagai hal, termasuk soal adanya tanah milik warga yang diserobot pihak tidak bertanggung jawab, kemudian kepastian hukum hingga perlindungan bagi para pekerja. Ganjar pun berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat yang telah dirampas oleh sejumlah pihak yang bukan haknya tersebut. Selain itu, pertemuan ini juga membahas bagaimana mengelola perkebunan sawit dan karet, membuat harga tetap stabil, serta memberikan perlindungan untuk para pekerja.